Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang atas karunia-Nya kita bisa berjumpa lagi dalam acara Live Zoom Hidup Kali Utama episode ke-88. Alhamdulillah salam serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pada para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah spesial di episode 88 ini kita outdoor dan saya ditemani oleh Pak Erik. Pak Erik, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum terlihat segar sekali Pak Erik. Tetap semangat Pak. Tetap meskipun semangat, puasa. meskipun puasa. Oke. Tumben penampilan itu berubah Pak, pakai jas ini. Ini tanda Pak. Tanda apa ini? Menghadapi masa depan harus cerah Pak. Masya Allah, harus optimis ya. Siap, 2024 lebih baik. Amin. Oke, siap. Oke, teman-teman yang sudah join di live Zoom Herbal Utama, selamat datang. Kita hari ini spesial. Kemarin kita sudah nge-share ya tema tentang menang pasca Lebaran. Masya Allah. Lebaran baru puasa Puasa. baru dapat 1 pekan Pak Erik. Kita udah ngomongin setelah Lebaran. Ini kenapa Pak Erik ini? Iya, Masya Allah. Memang harus dipersiapkan Pak. Harus dipersiapkan. Betul. Benar banget. Kita juga kan Insya Allah libur 2 pekan ya Wangnya ya. Iya. 2 pekan mungkin kita benar-benar aktif itu kurang 2 pekan lah Bang ya. Coba kita libur di tanggal 5 ya, 6 hari terakhir pengiriman ya. Iya betul. 6 itu hari Sabtu, kemudian tanggal 8-nya kita udah libur. Harapannya nanti kan teman-teman sudah dapat bekal Pak. Siap. Ketika kemudian habis Lebaran, wah sudah punya tools untuk bagaimana kemudian menghadapi dunia perherbalan. Selain persiapan Pak Erik, Iya. Biasanya orang pasca puasa itu mengalami kultur shock Pak Erik. Kultur shock Iya. bener ya ini ya. Iya betul. Yang tadinya mungkin sudah pola hidupnya bagus ya, puasa, Puasa. kemudian makanannya juga terkontrol juga, Betul. asupannya sesuai lah ya. Iya. Tapi setelah Lebaran itu kayak bener-bener lost doll gitu Pak Erik. Nah itu yang menakutkan, makanya kan nggak heran Pak Angga, ketika habis Lebaran itu biasanya loh Pak, biasanya kalau teman-teman perhatiin juga habis Lebaran tuh banyak yang sakit Pak. Oke. Banyak yang sakit. Oke. Yang pas puasa Ramadan itu kolesterol terjaga, kemudian asam uratnya itu terjaga normal, diabetesnya juga terkendali. Nah pas Lebaran semuanya dimakan Pak. Iya, kayaknya udah kayak udah bebas nih. Nah. Semuanya mau balas dendam gitu ya Pak Erik ya. Ini peluang tersendiri buat teman-teman sebetulnya Pak Angga, kalau Yes. kemudian bisa baca ini shock kultur tadi. Efek sampingnya tadi teman-teman, apalagi yang penyakit degeneratif tadi Pak Angga, otomatis naik semuanya. Oke. Dan ini penyakit degeneratif ini sebenarnya bukan cuma dialami orang tua ya Pak Erik. Iya sekarang Masya Allah betul. Sekarang mungkin usia di 30 lebih dikit itu sudah mulai harus perhatian ya Pak Erik ya. Betul Apa Masya aja itu Allah. Pak Erik penyakit yang harus diwaspadai setelah Lebaran ini dan kira-kira persiapannya apa aja? Nggak hanya menimpa lansia yang Pak Angga tadi juga sebutin, bahkan anak-anak Pak Angga. Anak-anak yang Masya Allah, anak-anak kaum muslimin yang luar biasa antusiasnya ketika Ramadan puasa sampai nutup Pak Angga. Nggak jauh-jauh lah anak saya Pak Angga. Oke. Yang kecil tuh kelas 1 SD. Wah itu kemarin tak guyon gini Pak, namanya Faiz. Pak cik kamu tak Masih cukup. kan makanya mau macam-macam banget. Kemarin menunya itu geprek lah biasanya. Selama ini kan nggak pernah geprek. Nah, dia senangnya geprek tahu Pak. Oke. Nah geprek tahu tuh tahunya diisi nasi Pak. Udah makan itu, makan es, makan jajan macam-macam. Nah kemarin tuh uminya pingin martabak manis beli. Oke, siap. Kemudian juga beli
mie ayam bakso. Woi, Minta dia Bang. beuh, Tak tak bilang, "Cik kamu tahu Bang?" Habis itu diare dia Bang. Bang, aduh, nah mak- itu makanya ini dia. juga peluang Mm-mm, habis mm-mm. lebaran nih Pak. Habis lebaran ya. Anak-anak juga Masya Allah kadang nggak Mm-mm, terkontrol, makanya itu mm-mm, semua dimakan. Apalagi kalau ada budaya di tempat kita di Indonesia kan, mm-mm. apa namanya, yang datang dari satu rumah ke rumah yang lain itu namanya apa Ah, Pak? apa itu? Ujung ya namanya Nah ya. itu Nah, kan gitu ya. pas, Silaturahmi gitu ya. pasti kan sering macam-macam. Mm-mm, Nah, bener banget tuh. yang punya potensi itu diare ini. Oke. Selain tadi degeneratif Mm-mm, orang tua, mm-mm. nah, diare, Oh iya, jadi bisa kemudian menyebabkan. kegemukan. Oke. Nah ini potensi, Mm-mm, makanya saya sarankan teman-teman semuanya mm-mm. nyiapin tuh Nyiapin amunisinya ya. Pak Angga. Oke, siap, siap, Jangan siap. sampai nanti ketika pas lebaran Mm-mm, datang ada yang cari obat diare, herbal diare, mm-mm, kemudian herbal dan segala macamnya lah ya. mm-mm. Itu stoknya nggak ada. Oke. Jangan sampai ya. Sayang, Oke, sayang. betul betul banget. Gitu. Ya, jadi memang harus dipersiapkan. Jadi kenapa kita bahas menang setelah atau pasca lebaran itu karena memang butuh persiapan yang kadang orang orang itu terlena Pak Erik. Iya. Euforia ya memang kita menyambut, kita bergembira, cuma memang dalam urusan bisnis Betul. tetap harus ada persiapan ya Pak Betul. Erik ya. Iya, betul. Nah, nantinya peluang ini tetap teman-teman bisa ngambil sehingga tidak apa namanya loss profit gitu ya Nah, Pak Erik. Masya Allah. Dan grafiknya bagus Pak Angga tahun ini Oke. Pak Angga. Oke, siap. Ini kan masih awal-awal tahun ya Pak Angga ya. Awal tahun Hitungannya kan 2024 masih ya. bulan Maret ya Pak Angga. Di bulan Januari, Februari itu grafiknya naik teman-teman. Oke, jadi ini Penjualannya bagus ini. apa namanya sebuah fenomena di mana kondisinya lebih membaik daripada tahun 2023 ya Pak Erik ya. Iya, betul. Dibandingkan bulan yang sama di tahun kemarin dan tahun yang sebelumnya lagi Pak. Oke, dibandingkan 2022 juga bagus Pak Erik. Bagus, bagus. Oke, Masya siap, Allah. siap. Nih, selain momen Lebaran, momen puasa dan Lebaran, kira-kira apa Pak Erik faktor yang menyebabkan pertumbuhan penjualan produk herbal ini meningkat? Kira-kira apa itu? Pak? Nah, salah satu yang kemudian menarik yang kemarin kita bahas ternyata memang eh, sangat-sangat membantu Pak Kak. Beberapa model bisnis sekarang kan teman-teman yang kalau di Herban Utama kan pakainya organik ya Pak ya. Benar, benar, benar. Organik. Nah, di satu sisi yang sekarang lagi semarak itu yang pakai ad itu Pak. Oke, siap. Pakai ad, pakai iklan itu membantu banget untuk kemudian masyarakat mengenal herbal Pak. Oke. Nah, kalau dulu orang itu belum terlalu aware dengan herbal, dengan adanya bisnis model yang baru, yaitu dengan iklan ad tadi mana, apakah di Facebook dan segala macamnya itu membantu banget masyarakat mengenal herbal. Herbal yang dulu nggak kenal susu kambing, sekarang saudara saya aja tanyanya susu kambing. Oke. "Rik, ada nggak tempat menjual susu kambing?" Karena dulu susu kambing kan sesuatu yang nggak umum ya Bang ya. Jarang didengar ya emang ya. Madumah, madumah juga seperti itu dulu. Mah tuh ya yang ya setiap produk-produk iya dari obat-obat kimia ya. kimia itu yang tiap Di apotek Ramadan gitu ya. ada iklannya itu. Pak Haji. Tapi Masya Allah sekarang itu orang bukan ke toko herbal Bang ya, ke apotek aja tanyanya Herbal ya. madumah tadi Pak. Oh, madumah. Madumah Oke, tadi. berarti ini Madumah tadi. sesuatu yang bagus Pak Erik karena masyarakat sudah mulai aware dan Iya. apa namanya sudah paham ya gitu. Iya, madumah. Dan itu di apotek loh Pak. Oke. Jadi carinya itu bukan obat kimia yang tadi itu, tapi madumah. Madumah. Ada madumahnya. Ini kalau di apotek loh Bang. Kalau di toko herbal agak lumrah ya, tapi Ini di apotek. ya. Padahal identiknya apotek itu mereka staf produk-produk yang Iya. kimia ya. Iya. Oke. Dan yang luar biasanya juga, kenapa mungkin trafiknya juga naik penjualan Pak? Bayangkan, yang di-add-kan ini kan notabene yang memang mahal ya Pak ya. Bener. Kita punya madumah aja kita kira sudah telat Pak. Ternyata antusiasnya luar Ya, biasa Gizimak kita ya. masih dapat ya. Masih dapat. Oke. Dan alhamdulillahnya kalau Gizimak kita kan lebih ekonomis ya Pak ya. Di bawah 100 ya, 75 ya, 73, 75 ribu. Ekonomis banget dan itu termasuk yang best seller Pak. Oke, siap. Selain Gastro View yang sudah lama dipakai, ya. iya dipakai sama teman-teman pengguna herbal. Oke, siap.
Insya Allah. Tapi berarti banyak juga ya Pak Erik ya, mungkin agen atau distributor yang pulakan produk dari Herbal Indotama, tapi mereka menjualnya secara online dan kadang menggunakan ads juga, banyak juga ya. Ada Pak Angga, Ada juga ya. ada juga beberapa jaringan kita. Makanya uniknya di Herbal Indotama itu one product one positioning Pak. Beberapa teman-teman yang main di produk Herbal Indotama itu nggak main semua produk. Iya, Dia benar. milih 1, 2, 3 yang potensial dan kemudian dia add-kan itu tadi. Benar. Biasanya memang kalau penggiat e-commerce itu yang dia menggunakan ads itu, dia punya keahlian spesifik. Mungkin itu keahliannya di bidang produk mah gitu, dia tahu benar tuh keyword yang sesuai, kemudian tools yang dipakai sesuai, atau produk misalnya kesehatan pria, kesehatan wanita, dia memang spesifik. Jadi memang betul banget kalau di Herbal Indotama ini, karena semuanya tersedia, jadi tinggal dipilih mana yang niche yang mau dia ambil. Betul, Masya Allah, luar biasa itu Pak. Betul, siap. Itu ya, berarti selain itu ada lagi nggak Pak Erik, kira-kira apa yang bisa menjadi penyebab meningkatnya volume penjualan di awal tahun ini? Yang juga menjadi penyebab naiknya tadi tren back to nature, kembali ke natural ke herbal itu, Masya Allah, lagi-lagi tadi kita kira itu market tuh hanya, kadang kan teman-teman kan mungkin fokusnya di komunitas saja ya Pak Angga ya, di komunitas saja. Ternyata di luar komunitas itu masyarakat Indonesia mulai aware dengan herbal Pak Angga. Tahu mulai aware dengan misal efek samping jangka panjang dan segala macamnya, sehingga masyarakat yang ada itu sekarang banyak yang sudah beralih ke herbal Pak. Herbal. Contoh sederhana, sekarang kan Ramadan nih, biasanya kan teman-teman yang herbal ini kan beralih ke kurma. Benar banget. Kurma. Dan kurma ini saja ternyata sekarang Pak. Kalau dulu mungkin hanya di Ramadan saja yang ramai. Sekarang kurma itu hari-hari biasa itu sudah seperti kebutuhan pokok biasa, lah, iya. ya. Pokok betul loh. Makanya kalau teman-teman sekarang jual kurma itu sudah, itu memang stok yang sudah biasa ada di toko mereka Pak. Mungkin kita tanya Pak Erik, yang join ini pada jualan kurma. Nah itu coba. Oke teman-teman yang sudah join di live stream ini, bisa dibagi ke kita ya Bang ya kurmanya. Iya, ini siapa aja ini yang jualan kurma? Mungkin antusiasnya gimana Bang ya? Iya. Apakah gegap gempitanya masih seperti yang dulu atau mungkin ada sedikit pergeseran gitu ya Pak? Iya, betul. Ini coba ada yang mau sharing tentang pengalamannya atau cerita tentang jualan kurmanya gitu. Iya, Masya Allah. Karena memang kalau tahun-tahun sebelumnya kita dapati cerita gitu ya Pak Erik ya, sebagian yang jualan herbal itu beralih ke jualan kurma atau mungkin gamis ya. Iya, betul, lemaran, iya betul. Betul. Insya Allah. Oke, sambil nunggu nanti ada yang mau cerita tentang jualan kurmanya. Kalau Pak Erik sendiri, kurma apa yang Pak Erik sukai Pak Erik? Bang, kemarin tuh beli sampai 2 kali. Kurma Tunis. Itu seneng banget Pak. Siap. Lembut, kemudian enak lah. Itu kering atau masih yang basah itu Pak? Yang basah itu. Yang basah ya. Kan sekarang banyak yang jualan yang kurma yang masih basah, yang rutup gitu ya Pak Erik ya. Kayaknya lebih disukai ya, meskipun ketika dibuka mungkin lebih harus segera dihabisin. Kalau yang rutup itu nggak segera dihabisin nanti bisa busuk ya. Iya, betul. Oke. Kita malu-malu kayaknya nih Bang. Iya, masih malu-malu ini. Kurma Sukari tetap jadi favorit di tempat kami. Oke, ini dari Nabawi ini, kurma Sukari. Sukari ini rutup juga Pak Erik? Iya. Oke, siap. Jadi tetap masih bagus ya jualan kurma. Mungkin di sebagian teman-teman kita yang jualan herbal ini nggak ada masalah sih. Memang harus memanfaatkan momentum ya Pak Erik ya, opportunity ya. Iya, betul. Tapi jangan lupa persiapannya untuk pasca Lebaran ini. Oke Pak Erik, tadi Pak Erik udah nyebutin ada penyakit diare, kemudian ada penyakit degeneratif. Degeneratif itu mungkin kaitannya dengan kegemukan atau mungkin kolesterol gitu ya. Kemudian tadi Pak Erik juga nyebutin
kegemukan juga, obesitas. Nah, ini Iya. apa aja yang perlu disiapin Pak Erik, produknya Pak Erik? Nah, untuk produk kegemukan, Mhm. makanya kan kadang aku pengen langsing, tapi faktanya itu ketika lebaran kan ada Iya. opor ayam, ada ini. Wah, opor ayam tuh. Hilaf aku. Iya, Nah, istimewa. alhamdulillah kita punya produk Mhm. untuk tadi mencegah kegemukan tadi. Mhm. Bahkan kita punya satu jaringan, Mhm. dia itu jualnya cuma satu nih Pak. Oh. Untuk kegemukan ini, tapi sediaan teh Pak. Oh. Beliau tuh tadi masuk orderannya, beliau beli berapa karton tadi, Oke. teh jadi Cina Pak. Isinya itu aja Iya, jualannya. beliau tuh kulaannya Oke. jualannya cuma itu aja. Wih, Teh jadi Cina ada, canggih kan. teh jadi Cina Pak. Oke, luar biasa ini. Ini perlu dikorek nih Pak Erik ini. Strategi beliau kayak apa ini? Nggak bisa eksis jualan dengan cuma satu produk aja Pak Erik. Dan beliau Chinese Pak. Oh, Masya Allah tuh. Oke. Saya juga penasaran nanti kalau pas momennya bagus mau tak gali. Oke, Apakah oke. untuk konsumsi sendiri ataukah untuk dijual sendiri, tapi dia nyetoknya cuma teh dari Cina, Oke, cuma bukan teh dari si Cina langsing aja. Bang. Oke, siap. Saya juga belum mencoba ngerasain nih gimana taste-nya teh dari Cina. Gimana tes sama gimana efeknya Ini gitu ya. efeknya itu Oke, tadi Bang. siap. Ini menarik banget nih Pak Erik sebenarnya kalau kita bisa, terutama yang spesialisasi seperti ini ya Pak Erik Iya, ya, karena ini Masya sangat mungkin untuk diduplikat ke teman-teman yang mungkin mendengarkan ini, jadi tahu gimana strategi untuk menjual salah satu produk ini. Iya, Masya Allah. Oke, Tadi niche teruknya mungkin dapat ya Pak. benar banget Pak. Market yang spesifik tadi. Mm-mm. Teh dari Cina. Kita juga punya silangsing Bang. Kalau you silangsing sediaannya kapsul Pak. Kapsul ya. Itu juga recommended untuk yang kemudian kegemukan tadi. Oke, berarti ketemukan minimal ada daun daun jati Cina dan Iya, silangsing. betul. Oke, kalau yang untuk penyakit degeneratif apa aja Pak Erik yang harus disiapkan Pak Erik? Degeneratif, alhamdulillah kita punya beberapa produk formulasi, tinggal jual aja teman-teman. Oke, siap. Untuk diabetes kita punya Diaker, untuk kolesterol, nah ini kolesterol itu juga banyak kasusnya. Kita punya kolesiu, kita juga punya prosamura untuk asam urat, dan alhamdulillahnya lagi Pak Angga, ini juga mungkin kita sampaikan lagi Pak Angga, Siap. selain nanti disiapkan sama dokter Didit tentang atlas apa Pak Angga? Atlas terapi. Atlas terapi. Nah, alhamdulillah ini kita share tiap pekan ke teman-teman aware di channel edukasi herbal ya channelnya. Di Telegram ya. Kita juga sediain ke teman-teman tools yang sangat saya kira sangat dibutuhkan buat teman-teman. PowerPoint Pak Angga. Oke. Tentang produk Pak. Oke, Bedah produk knowledge ya berarti produk ya. knowledge Oke, ya, siap. bedah produk. Apakah itu Diaker dan segala macamnya, kita udah share, teman-teman bisa cek di berkas itu Pak Angga. Oke. Nah itu bisa dilihat-lihat tuh, biar nanti ketika kemudian pas lebaran, produknya udah kuat tuh. Oke, Ketika ada siap. pasien datang, tanya-tanya dan segala macamnya, ini apa sih komposisinya, ini kayak apa sih cara kerjanya, nah teman-teman bisa cek tuh di PowerPoint tadi Pak Angga, Oke, di siap, berkas di channel edukasi bisnis herbal ya. Oke. Nah seperti itu. Berarti nanti salah satu strategi menang pasca lebaran selain persiapan produk yang tadi Pak Erik siapin sebutkan, produknya, betul. kemudian siapkan juga pengetahuannya, Betul, produk knowledge, SDM-nya, SDM-nya. betul. Oke. Nah, ini yang kadang kelewat Pak. Ya sangat baik kita ya Bang. Ini teman-teman belum aware sangat baik kita. Sebenarnya di Irwan Utama nih lengkap banget Tapi toolsnya. kalau dilihat itu sekian ratus orang sudah melihat gitu, kayaknya udah banyak yang lihat ya Pak Erik ya. Apa mungkin baru sekedar lewat aja mungkin ya, baru sekedar download gitu ya. Ini mungkin teman-teman yang udah sempat download tuh dibuka lagi itu. Bahkan kalau perlu, kalau memang ada yang belum paham, boleh ya Pak Erik ditanyain ya Pak Erik ya. Iya. Dan banyak fitur yang kemudian teman-teman bisa akses. Salah satunya Zoom ini. Zoom ini kan bisa diakses sama teman-teman. Kita juga ada namanya Dokter Didit, ada Pak Anim, ada Zoom ini. Yang itu nanti bisa buat diskusi ketika nggak ngeh banget. Nah itu Masya Allah ketika teman-teman nanti terlengkapi seperti itu enak ketika nanti nyerang itu enak, pasti menang Bang, apalagi pas lebaran nanti, pas lebaran.
Ada chat masuk lagi Pak Erik. Mm-mm. Harga kurma melonjak dan barang langka juga di tempat kami juga. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, semoga Alhamdulillah. dengan melonjaknya harga ini memberikan benefit yang lebih ya pada buat Alhamdulillah, teman-teman ya. iya, Bisa berkah. nantinya buat pulakan produk Heeh. dari utama. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, Iya, Masya iya. Allah ya. Ini terus juga yang baru Pak, mungkin mau tak sampaikan juga ke teman-teman semuanya. Apa ini Pak Erik? Sebetulnya lagi-lagi karena mungkin sangat baik kita, lagi-lagi sangat baik kita, karena mungkin yang diurusi bukan hanya Herban Utama ya Pak, enggak? Teman-teman kan benar, bisnisnya benar. macam-macam, bisnis kurma, bisnis pakaian, bisnis kontrakan, bisnis Oh, iya. properti dan segala macamnya ya Pak, ya. Bisnis. Sebetulnya terus atau konten, apalagi kita sekarang hidup di dunia digital ya Pak, ya. Di sosial media kita Masya Allah punya konten yang luar biasa banyak ya Pak, ya. Copywriting, Benar. gambar, video. Cuman kadang teman-teman sampai hari ini Pak masih bertanya-tanya ke kami itu, Pak di-share dong gambarnya, Pak di-share dong videonya, Pak di-share dong ini. Nah, kita ada program baru Pak Angga. Sebenarnya ini program dulu untuk internal. Oke. Orkestrasi ini juga tak ulas dan tak bedah juga di buku DMI dasarnya marketing Siap. Islami. Ini dulu inspirasinya dari Pak Renal Kasari Pak Angga. Masya Allah. Ada namanya orkestrasi sama mobilisasi. Oke, apa ini Pak Erik? Nah, orkestrasi dan memobilisasi dulu pun juga pernah kita bahas di Zoom. Nah, dulu untuk internal kita, sekarang kita buka untuk teman-teman jaringan Herban Utama. Oke. Nah, setiap pagi kita push konten yang teman-teman bisa push ulang. Oke. Nggak perlu tanya lagi, nggak perlu bingung kita hari ini mau iklan apa ya, mau posting apa ya, mau promosi apa ya. Nah, nggak usah bingung, fokus aja di channel ini saja. Teman-teman tinggal push saja. Caranya gimana Dan Pak itu tiap hari, tiap pagi itu ada bahan-bahan baru untuk di-post di sosial media teman-teman. Oke, berarti tinggal join ke Join channel ke aja. channel tadi. Oke, channelnya apa itu Pak Erik? Channel bahan postingan namanya Pak Gani. Channel bahan postingan Iya. itu terbuka ya? Terbuka Tinggal untuk searching jaringan, aja. iya. Oke, siap. Nanti bisa gabung di situ. Teman-teman bisa nggak usah bingung lagi mau status apa di WA-nya, di Instagram-nya, di Facebook-nya, di TikTok-nya. Tinggal post aja. Oke, repost saja ya. Edit gambar-gambarnya sudah ada. Kadang video juga. Copywritingnya sudah ada. Oke, tinggal nambahin nomor telepon aja berarti. Iya, kemarin di awal-awal kan memang awalnya untuk internal ya Pak. Ya. Sudah tak kasih nafsu juga sih. Ganti dengan nomor telepon Anda. Oke. Kadang di-share dengan nomor telepon kita tetap. Iya. Nanti leads-nya masuk ke Pak Erik dong. Gawat. Ada masukan untuk disuruh merubah, udah dirubah aja. Iya, ya. Mending nggak usah pakai nomor sekalian ya. Itu Masya Allah Bang. Ini salah satu komitmen kita ya Bang ya di Herban Utama. Ini bagaimana kemudian teman-teman tuh semakin mudah dan gampang. Itu solusi banget sih Pak Erik, karena Iya, memang Pak. kita tahu bahwasanya yang namanya kalender konten itu kadang bikin pusing. Nah, Hari ini udah posting ini, betul. udah posting ini, Iya. posting apa lagi ya? Iya. Nah, itu kan bikin kadang butuh effort tersendiri ya. Kalau mungkin yang tidak terbiasa mengolah kayak gitu mungkin akan menjadi beban tersendiri. Tapi kalau udah ada ini channel apa tadi Pak Erik namanya? Bahan postingan. Bahan postingan. Nah, itu tinggal fokus aja. Iya. Nggak usah pusing-pusing mau posting apa. Yes, betul. Sudah Anda tinggal ngambil, yang pusing biar kami saja sudah. Oke, biar Pak Erik aja yang pusing. Oke, siap. Apalagi ini yang baru Pak Erik selain channel bahan postingan itu Pak Erik? Yang tadi Pak Angga sampaikan tentang kok iso naik Pak Eri di awal tahun. Nah, tadi suka saya sampaikan, belum tak sampaikan. Kita di awal tahun kemarin ada program, ada promo Pak Angga untuk teman-teman jaringan itu. Kita ada program belanja akumulasi 5 juta dapatnya on pocket. Oh, benar banget. Nah, itu Masya Allah itu naikin juga. Makanya saya sering ngomong ke teman-teman jaringan di mana teman-teman berada. Ketika kalian juga saya ngomong. Intinya itu dua. Teman-teman itu punya program untuk internal dan untuk eksternal. Nah, program eksternal punya promo seperti itu mendongkrak penjualan teman-teman. Nah, ini Masya Allah kemarin ada 80 lebih banget yang ikut promo ini. Dan syarat dan ketentuannya sangat-sangat mudah. Nggak kemudian berat. Akumulasi Pak. Akumulasi kemudian
bisa dapat neon box lagi. Dan neon box ini salah satu juga komitmen kita. Kan mosok bolak-balik cuma spanduk ada spanduk aja. Nah, buat teman-teman yang ingin lain, biar tampilan tokonya lebih elegan, brandingnya, kalau Anda itu memang jual produk utama nampak, nggak hanya di pagi hari tapi juga di sore hari dan malam hari. Bahkan sebetulnya menarik kalau kemudian ada toko herbal 24 jam. Wih, Wah, itu keren banget. Itu belum ada loh, Bang. mungkin Aku bisa ya pengen kalau aku di itu. pusat-pusat kota mungkin Oh bisa iya ya. loh, Pak Angga. Oke. Karena orang sakit tuh nggak hanya di pagi hari dan siang Tiba-tiba ya hari. datang ya. Iya, Pak Angga. Oke. Makanya kenapa kok ada apotek 24 jam? Karena memang ada yang kebutuhan di situ ya, ada needs-nya ya. Betul. Siap. Dan markanya ada loh. Oke, siap. Masya Allah itu. Nah, dengan neon box, nah, toko Anda tetap terlihat meskipun di malam hari. Baik, mantap. Seperti itu, Pak. Saya dengar-dengar itu sudah mulai dikirimkan ya Pak ya, neon Betul. box-nya ya Pak ya. Kemarin sudah difotoin yang dari Papua, Pak. Udah sampai Papua. Sudah Pak. sampai Papua malah. Papua. Nah, oke. Papua udah sampai. Tadi pagi saya dikabarin yang dari Aceh, Pak ya, Jambi Pak Aceh. Udah sampai. Sudah sampai. Dari fotoin, Pak, alhamdulillah aman. Aman. Alhamdulillah. Siap. Packingnya aman, tinggal pasang aja Pak. Udah aman, cantik ya, terbaru itu kan. Tinggal pasang. Oke. Masya Allah, itu luar biasa. Ini menarik banget nih. Mungkin yang gabung di Lab Zoom ada yang dapat program itu juga, yang ikutan itu juga mungkin bisa di-share kalau udah dipasang ya neon box-nya ya. Atau nanti bisa diposting di sosial medianya di Facebook atau Instagram. Untuk teman-teman yang belum sampai, sudah ikut tapi belum sampai, mohon bersabar. Memang karena memang kemarin SOP-nya programnya baru kita data, baru kita bikinin, Pak. Baru kemudian kita kirim. Siap. Insya Allah kita kirim. Siap. Ini kalau banyak yang posting di sosial media nih dapat apa namanya neon box ini kan bikin orang lain kepengen Pak Erik. Nah, yang kebetulan Kotarullah kemarin nggak bisa ikutan gimana? Bisa nggak ada program itu di waktu yang akan datang? Mungkin kalau di waktu dekat belum. Cuma tadi teman-teman yang ingin punya, waduh aku baru tahu Pak Erik, kan kadang nggak boleh. Iya, kadang kayak gitu ya Pak. Nah, bisa. Cuma nanti kita terbayar ya. Iya, ada jasanya Pak Angga untuk kita bikinin itu. Bayar itunya aja lah. Bayar itunya aja. Kita bantu bikinin, nanti kita kirim. Dan ini salah satu Pak Angga yang kita memang persiapin biar teman-teman ngedang nanti pas lebaran, Pak. Wah, ini pasca dia. lebaran. Pasca lebaran. Ini dia. Udah kita pikirkan jauh-jauh hari. Ini kayaknya momennya pas sekali ini. Ada neon box, kemudian ada itu tadi yang Pak Erik sampaikan itu tools yang ada itu kayaknya Atlas. tinggal semua dilakuin aja itu. Iya. Insya Allah ada impactnya ya, ada dampaknya ya. Iya. Nah ini yang makanya yang mahal tuh Pak. Bukan idenya yang mahal Pak. Apa ya Pak Erik? Semua orang itu punya ide, semua orang punya gagasan. Siap. Yang mahal itu eksekusinya. Karena tidak semua orang itu mau eksekusi Pak. Padahal hasil itu dari eksekusi Pak. Hasil dari eksekusi. Iya. Nah, kita eksekusi di sini saja ide gagasannya. Ya nggak jalan-jalan. Ya nggak jadi hasilnya nggak ada. Benar. Yang mahal itu eksekusinya. Makanya teman-teman pastikan eksekusi. Oke, siap. Oke. Nah tadi Pak Erik juga sempat nyebutin Atlas Pak Erik. Nah apa yang baru dari Atlas terapi herbal ini? Yang baru apa ini Pak Erik? Oh ini Atlas kemarin kan udah dibahas sama Dr. Judit ya. Masya Allah, menarik banget di-skillin beberapa. Ini tohnya luar biasa. Beliau bikin sesederhana mungkin, seaplikatif mungkin. Dan bentuknya yang keren ini kan aplikatif tadi apa? Nggak perlu apa langsung bisa diakses lewat ini gitu kan. Dan ringan banget. Saya kemarin sudah coba. Udah nyoba berarti? Udah nyoba, udah saya download, udah nyoba. Yang versi Android berarti Pak? Iya, yang versi Android. Enak banget. Makanya lagi-lagi senjata hanya sekedar senjata kalau kemudian teman-teman nggak menguasai senjata tadi. Makanya nanti PR yang kemarin juga tak kasih ke Dr. Didit, wah ini nanti PR-nya
sosialisasi. Bener banget. Sosialisasi. Sosialisasi ini kalau saya melihat sebenarnya nggak cukup lewat Zoom, Mbak. Iya, datang langsung. Jadi datang langsung, Betul. diajarin langsung tuh gimana Iya. cara makainya itu. Yes, Ya meskipun betul. sebenarnya aplikasinya simpel banget ya, sangat user friendly lah, mudah Iya. dipakai, mudah dibaca. Iya. Cuma memang kalau dijelaskan langsung dari ahlinya, Iya. itu lebih benar. Betul. Pengalaman yang lalu-lalu, contoh sederhana ketika di Majalengka juga pernah sampai di sini. Beliau terapis, beliau juga perawat, istrinya bidan. Tanya, saya ada pasien wasir, sudah stadium 4. Apa ya terapisnya? Dia nggak ngerti, nggak aware tentang kita punya paket terapi tadi Pak, gimana aksesnya, atau robot ya, kita punya robot tinggal klik buat telegram itu. iya. Ketika kita sosialisasikan, ketemu Pak Ana, kita lihatkan, kita simulasikan kok. Nah ini simulasi ini. Oh kalau gini saja Masya Allah udah banget Pak Eri, saya bisa gampang sekali nanti gitu loh, membantu banget tools yang seperti ini. Itu nanti siapnya di simulasi sama sosialisasi Pak. Langsung sama ahli, Betul. langsung sama Pak Dokter. Minit sekali lah kita bikin nanti event Pak. Iya itu. Menarik, dan itu bisa menjadikan orang aware ya Pak Erik. Iya betul. Jadi paham gimana cara makainya, jadi paham sehingga nanti kalau mereka menemukan kasus-kasus yang ternyata sudah ada di aplikasi itu, ya kalau mau cepet ya udah pakai panduan aplikasi itu aja. Cuma memang kalau kasusnya agak berat ya tetap harus konsultasi. Iya. Contoh ketika dulu di rumah sakit Pak, tentang simulasi dan sosialisasi. Biasanya kalau ada sistem baru komputerisasi dan apa yang harus connect ke semua instansi, IGD dan segala macamnya, itu toolsnya itu sistemnya itu loh Pak, udah diinstal di komputernya. Itu aja butuh berkali-kali simulasi gitu. Yang Sampai punya tender ini loh Pak. Nggak cukup kemudian ya. diomongin kayak gini, enggak, harus diajarin langsung. Iya diajarin, dan itu berkali-kali baru bisa dilakuin. Sama dengan ini nanti tuh bagus. Ini dikasih misal ini tank ya, mau perang, tapi kalau nggak bisa menggunakan ini tanknya banjir muspro seperti itu. Masya Allah. Oke, siap, menarik. Nah, nanti kita mungkin bisa diagendakan pasca lebaran juga itu Pak Erik. Iya, harus kita lihat momen yang pas, kapan waktunya Pak Dokter itu luang dan teman-teman punya waktu yang senggang juga, kita ketemu, kita bisa bahas itu. Masya Allah. Insya Allah, semoga dikasih kemudahan. Amin. Nah, kemudian Pak Erik, kemarin saya udah mengundang Mas Ardo. Iya. Saya juga mengundang Pak Marno di Zoom yang selanjutnya. Nah, kami itu sempat bahas tentang eduwisata. Eduwisata yang paling utama. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Erik tuh, eduwisata ini sebenarnya buat apa sih sebenarnya? Masya Allah, eduwisata yang paling utama ini sudah pemikiran sejak lama sebenarnya Pak. Dan ini salah satu strategi kita yang paling utama. Bagaimana kemudian masyarakat itu nggak perlu dulu lah mengenal herbal utamanya, mengenal herbal dulu, mengenal tanaman obat dulu. Dan ini salah satu strategi kita, mengenalkan herbal kepada generasi muda, kepada masyarakat umum. Kalau kemudian orang nggak tahu herbal dulu aja loh Pak Anda, tanaman obat dulu aja ya. Jangan dulu herbal utama kita ngomong. Terus kalau masyarakat nggak kenal, gimana nanti mau kenal herbal utama gitu loh. Makanya ini salah satu strategi kita, bagaimana kemudian anak-anak muda, masyarakat secara umum itu kenal herbal dulu. Padahal herbal ini kan warisan leluhur kita, nenek moyang kita. Nah kalau kemudian nggak kenal, bagaimana mau kenal herbal utama? Dan Masya Allah, ini kan berbayar ya kemarin Pak ya, berbayar. Ini ketika teman-teman dari jejaring herbal utama itu mau berkunjung, ini value tersendiri Pak, nggak berbayar Pak. Khusus ya Pak Erik. Khusus. Masya Allah. Kalau bukan dari jejaring berbayar. Jadi memang sarana edukasi yang jaringannya lebih luas ya Pak Erik ya. Betul. SD, SMP, SMA. Iya.
kuliah dan lain sebagainya. Oke. Betul, funnelingnya itu Pak. Funneling ya. Funneling. Berarti funneling kan itu ya kayak corong kebalik gitu ya Iya, personalitinya, betul. jadi Biar aware, menjaring orang betul. yang lebih luas. Betul. Enggak cuma orang yang sudah biasa jualan herbal, yang Betul. biasa lihat di masjid ada jualan herbal, nggak gitu Iya. aja ya Pak. Iya, bukan komunitas saja. Bukan Betul. komunitas saja, tapi warungnya corongnya lebih luas ini. Yes, betul. Oke, siap. Kemarin terakhir kita kedatangan 200 anak-anak SMP coba bayangkan. Ini new market ini Pak Erik. Iya, new market. New market, Ansometrik Pak Erik. Ansometrik, betul. Mungkin anak-anak SMA tadi nggak tahu, nggak butuh tentang herbal utama atau herbal, tapi kelak suatu saat ada memorinya yang aku saya dulu pernah berkunjung ke Magelang. Nah, di situ saya datang ke sebuah industri. Dari situ ada namanya tanaman obat, ada sambiloto, ada tempoyak, ada mengkudu. Yang itu bermanfaat khasiatnya. Seperti itu, Pak. Jadi memang bukan pertama itu funnel yang memperluas awareness. Yang kedua ini sifatnya bukan jangka pendek. Nah, ingat Pak kaidahnya Pak. Apa ini Pak Erik? Apa yang nggak pernah di download tidak akan mungkin terupload. Itu yang kemarin pas yang kapan itu? Harapannya nanti anak-anak SMP, anak-anak TK, anak-anak mahasiswa farmasi itu nanti suatu saat pas mungkin ya mentok deh pas wae butuh duit, butuh uang, butuh peluang usaha, cari kerja di mana-mana nggak dapat. Saya dulu pernah tuh ke Magelang, kayaknya ada bisnis menu utama, diketik herbal utama, ketemu tuh toko Anda, belanja di tempat Anda, dari peluang usaha. Itu terbangun mereka, dia terposting lagi. Siap. Kayaknya benar-benar siapkan semuanya ini. Iya, ini itu. Betul banget. Main-main, makanya teman-teman lagi-lagi kita sampaikan Pak ke teman-teman komitmen herbal utama ini. Bagaimana kita ngomong ke teman-teman kalau di herbal utama ini bukan bisnis musiman, yang kemudian sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, sekarang booming, tahun depan sudah nggak ada. Sekarang booming, bulan depan sudah nggak ada. Kita ingin bagaimana kemudian ini berkelanjutan. Makanya kita pikirkan nih bagaimana marketnya kita siapin Pak untuk teman-teman nih. Ada yang cari produk-produk ini, tempoyak ada, pasar bumi ada. Dan ini bentuk komitmen kita. Mungkin kalau masih ingat Pak Erik, produk yang pernah booming yang sekarang udah nggak ada itu ada apa aja Pak Erik? Banyak banget. Misal 2 atau 3 aja lah sebutin Pak Erik. Dulu ada yang namanya zaman-zaman saya dulu sekolah masih kerja di rumah sakit itu. Dulu nyambilin dodolan herbal Pak. Itu salah satu produk yang amazing dan booming itu namanya madu, apa disebutin banget. Nah, kan udah nggak ada. Jogja kayak itu madu sambungnya apa? Oh iya enggak? Itu banget itu. Masya Allah itu sempat booming ya dulu ya. Cuma sekarang nggak ada ya. Iya Pak. Mana produknya sekarang? Yang lain mungkin kalau nggak tega nyebutin nama produknya, komoditas yang umum yang ada di kandungannya atau mungkin bahan bakunya apa Erik? Banyak banget. Ada teh dulu, teh jangan. Mungkin sekarang masih ada tapi nggak booming dulu. Ya, maksudnya yang bulan progo itu warnanya merah itu ya. Iya. Itu kan booming dulu. Mahkota Dewa itu ya buahnya ya. Iya. Mana sekarang? Ya mungkin ada tapi nggak sebau dulu ya. Familiar dulu gitu. Dulu ada produk yang untuk khusus pernafasan. Brandnya itu Masya Allah. Sekarang mana? Iya kan? Nah, kita nggak ingin produk-produk utama itu hanya tinggal kenangan. Kita nggak ingin. Makanya seolah-olah itu kan salah satu keluhan teman-teman kan iso bungun atau apa ya produkmu. Tapi yo laku heran gitu. Ya karena memang kita jangka panjang, kita nggak musiman, kita ingin
bagaimana kemudian hari ini laku, pekan depan laku, tahun depan laku, Mm-mm. tetap ada yang Ada butuhkan. terus. Contoh si Fakir. Mm-mm. Si Fakir meskipun sekarang sirup sudah boleh dikonsumsi Mm-mm. di Sirup apotek, yang di apotek ya. si Fakir tetap Tetap. ada apa namanya tempat tersendiri di Oke. konsumennya, Pak. Ya. Masya Allah si Itu Fakir. memang momen ya ketika memang orang Iya. beralih, dan mungkin kalau yang cocok ya tetap lanjut ya Pak Nah, Erik ya. iya. Mungkin kalau yang memang apotek minded ya mungkin kembali ke apotek ya. Betul. Oke. Bagaimana kemudian nanti anak-anak kecil yang minum si Fakir itu Pak, ketika besar tuh dia bilang gini, saya dulu waktu kecil tuh sama ibu saya tuh diminum dulu bantu anak si Fakir. Aduh. Masya Allah, itu keren banget. Kemudian dia berkeluarga punya anak kasih si Fakir juga. Iya, Masya Allah. Iya loh Pak Angga. Itu makanya kita mikirnya gini, ibaratnya apa coba Pak Angga? Kadang itu ketika kita lihat brand-brand gede, ya bisnis-bisnis yang kemudian sampai lintas generasi sampai ada, mereka kok punya endurance yang luar biasa. Itu apa sih kuncinya itu loh? Apa dari kuncinya? Iya kan kita bahas. Itu jangan ada produknya itu ada terus gitu loh. Terus. Iya enggak? Benar. Masih ada Sampai generasi keempat, kelima gitu ya iya, Pak Erik ya. produknya ada. Nah, bagaimana kemudian bisnis teman-teman, toko teman-teman tuh ada terus. Oke. Saya dulu punya yang apotek Pak. Apotek di Jombang itu, aku biar nek loro, saya kalau sakit itu dibawa ke spesialis anak namanya Pak Effendi. Nah, habis dari dokter Effendi ini mesti nebus resepnya nang apotek iki Pak. Oke. Jenenge apotek Merdeka, Jalan Merdeka. Sampai saya Punya anak ini. gede, sekolah selesai, saya kerja di situ Bang. Oh, Taji di situ, masya Allah. Ternyata masya Allah. Bayangkan ya, saya biar kecil, balita, ya. Itu udah besar sampai 20 Pak. Saya gede dewasa, Kerja di situ. kerja di situ. Ternyata apoteker ini yang perempuan Pak Angga, yang laki-laki dokter Pak Angga, buka praktek di situ. Oh, suami istri itu ya. Dan dia melayani memang dokter spesialis di daerah situ. Oke. Wah. Oke. Dan coba bayangkan, dia ini apotek ini jam 6 itu wis buka banget. Oh, ini. Jam 6 buka tutup jam 10 lebih. Wih. Berarti buka paling awal tutup paling akhir. Itu endurance-nya seperti apa coba? Nah, bagaimana kemudian bisnis teman-teman nih, untuk obat teman-teman, toko herbal teman-teman itu punya endurance yang seperti itu Pak. Salah satu ternyata rahasianya pada ketika saya kerja di apotek tadi, wah memang salah satu strateginya itu haram hukumnya ngomong nggak punya, nggak ada, kosong. Pokoknya uang takok ya cari obat apa saja itu harus ada, Oke. harus ada. Kalau Nggak nggak boleh ada? nggak boleh nolak Pak. Kalau memang nggak ada, Itu milih Pak. tempel ke toko yang Ke lain. apotek yang lain. Oke. Atau dicarikan solusi yang sejenisnya mungkin. Nah, dikasih substitusinya. Substitusinya. Nah, substitusinya atau dikasih nempelnya kalau nggak mau saya contohnya ini, oh ya ada, ditunggu dulu. Oke. Kalau nggak mau, oh ada sih Bu ya, udah tinggal pulang saja. Nanti Nanti ya. tak antar. Waduh. Siap, siap. Carikan. Makanya salah satu, ini mungkin bisa share ke teman-teman yang punya toko herbal Pak. Kan toko herbal kan nggak mungkin satu kota satu tok kan, banyak kan. Itu di apotek Merdeka itu Pak, salah satu yang buku itu buku panduan, ini database apotek se-Kabupaten Jombang. Kalau kontak-kontaknya butuh obat yang nggak ada stoknya, telepon. Yang ini nggak ada, ganti yang ini, ganti yang ini sampai dapat ya. Punya nggak? Iya punya nggak punya. Kita ambil. Meskipun dijual nanti dengan harga yang sama, Nggak dapat untung ya. meskipun Tapi nanti servisnya. oh iya, konsumen tadi ngomong wah ini apotek lengkap. Oh itu pengen setting sana, Iya. sugesti itu. Padahal kan ya kenyataannya kan ya perjuangannya si apotek itu ya. Ini salah satu kultur budaya yang kita bangun di tahun 2024. Apa Pak? Dari mana utama? Apa Pak Erik? Apa namanya? Kepuasan pelanggan adalah segalanya. Nah ini. Oke. Kepuasan pelanggan adalah segalanya. Oke, siap. Setelah otomatis ketika pelanggan puas itu akan kembali Pak. Tapi kalau nggak puas, tinggalkan kita. Tinggal. Masalah Pak Erik. Kepuasan pelanggan adalah segalanya. Oke. Itu salah satu tools Pak Angga untuk menang habis lebaran.
Oke, oke, oke. Insya Allah. Nah, Insya Allah. kita belum sempat bahas materi ini, Pak. Tapi Iya, waktunya sudah insya habis. Allah. Gimana Pekan kalau depan. materinya kita lanjutkan di pertemuan yang Insya akan Allah. datang? Iya, khair insya Allah. Oke, baik teman-teman yang sudah gabung di live stream pertama episode 88. Iya, Mungkin kalau ada alhamdulillah. pertanyaan boleh nih Iya, share di kolom komentar. Nanti kalau masih ada waktunya kita bacakan, kita bahas bareng langsung Iya, bareng Pak Erik nih. betul. Insya Allah. Atau Oke. on kamera boleh juga. Oke, siap. Boleh. Kayaknya lemas semua nih kayaknya. Oh iya, kayaknya menjelang 10 hari pertama ini. Malamnya kayaknya ibadah nih, Masya teman-teman. Allah, iya, 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 luar biasa. Pak Erik, biar fit selama Ramadan, apa rasanya Pak Erik? Fit selama bulan Ramadan. Mm-mm. Kurma itu juga membantu Pak. Kurma ya, Pak Iya, Erik, ya? kurma kemudian Berarti kurma ketika asupan- buka dan sahur Pak Erik. asupan herbal. Mm-mm, Herbal yang sering tak minum pas buka dan sahur mm-mm. itu anu banget. Sarikoto sama gamat. Tadi ketuk sama sama. Oke. Saya minum itu Pak, tiga-tiga. Oke, siap. Tiga-tiga. Tak minum itu. Itu poster banget Pak. Oke, siap. Poster banget. Sama minum susu kambing. Nah, ini dia. Oke. Jadi tidak ada yang bertanya Pak Erik, barangkali mungkin ada closing statement untuk Pak Erik. Iya, Masya Allah. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir di Zoom Herbal Utama. Sekali lagi teman-teman, Zoom Herbal Utama kita hadirkan buat teman-teman semuanya memang sebagai salah satu tools, salah satu fitur ya Pak yang teman-teman bisa manfaatkan untuk membekali teman-teman bagaimana kemudian berjualan Herbal Utama. Harapan kami dengan adanya Zoom ini teman-teman semakin mudah, semakin gampang untuk berjualan berbisnis Herbal Utama. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang. Saya akhiri, saya kembali kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik, terima kasih juga rekan-rekan yang sudah bergabung di live stream Herbal Utama. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Insyaallah kita berjumpa lagi di live stream yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.